Selamat pagi student. Dengan Miss Eva yang akan membawakan materi hari ini tentang prinsip kerajinan bahan lunak ya. Jadi buat anak-anak Miss didengarkan dan dicatat nanti apa yang akan Miss sampaikan ya. Oke, jadi kita mulai. Karena permintaan pasar, sehingga teknologi memanfaatkan bahan baku lunak buatan untuk membuat sebuah kreativitas. Ada 3 prinsip untuk membuat kerajinan bahan lunak buatan. Yang pertama, keterampilan tangan. Yang kedua, keterampilan teknik. Yang ketiga, kedaerahan atau tradisional. Yang pertama, prinsip kerajinan bahan lunak adalah menggunakan keterampilan tangan. Jadi berbeda dengan produk industri yang menggunakan mesin. Jadi untuk berbahan lunak kita lebih mengandalkan yang namanya keterampilan tangan. Oke, yang kedua adalah keterampilan teknik. Jadi seseorang itu harus memiliki yang namanya keterampilan teknik untuk membuat produksi berbahan lunak. Nah, jadi seseorang itu harus mengulang-mengulang dan melatih-melatih tekniknya supaya produksi bahan baku lunaknya itu jadi jauh lebih bagus lagi. Yang ketiga adalah kedaerahan atau tradisional. Jadi sebuah produk dengan berbahan lunak itu masih dipengaruhi oleh unsur kedaerahan yang bersifat praktis dan bersifat universal. Secara umum, karya ini dibagi berdasarkan manfaatnya. Yang pertama adalah kelengkapan busana. Jadi karena bahan lunak ini dapat digunakan untuk pembuatan aksesoris, bisa dibuat dengan produksi contohnya seperti gelang, cincin, kalung, ataupun benda-benda yang bisa untuk sebagai pelengkap busana. Nah, ini Miss ada kasih tunjuk ya, ada gambar gelang, ada gambar kalung, dan juga ada gambar cincin yang merupakan bahan bakunya adalah bahan lunak. Sebuah produk yang berbahan lunak bisa digunakan untuk kelengkapan sebuah benda ya. Jadi contohnya keramik. Jadi keramik ini adalah sebuah produk untuk khusus penutup kotak tisu. Jadi ketika kotak tisunya sudah tidak terpakai lagi, jadi penutup keramiknya bisa dipakaikan ke kotak tisu lainnya. Seperti itu ya. Nah, ini Miss kasih tunjuk sebuah bentuk penutup keramik yang bisa digunakan untuk menutup kotak tisu. Yang ketiga, manfaat dari karya bahan lunak itu adalah untuk kelengkapan bangunan atau rumah. Contohnya seperti patung yang berbahan keramik. Contohnya adalah patung kodok. Nah, jadi patung ini bisa dimanfaatkan untuk hiasan di taman-taman depan rumah atau untuk sebagai air mancur. Ini merupakan sebuah gambar kodok yang biasa digunakan di taman-taman depan rumah untuk mengalirkan yang namanya air mancur di kolam. Dan ini merupakan sebuah kelengkapan bangunan atau rumah. Manfaat yang keempat adalah untuk kelengkapan ritual adat ya. Jadi seperti lilin. Lilin itu banyak digunakan untuk yang namanya upacara-upacara adat atau ritual-ritual tertentu di suatu daerah. Jadi lilin merupakan sebuah produk dengan bahan lunak ya. Berdasarkan manfaat-manfaat yang tadi Miss udah jelaskan tadi, jadi karya bahan lunak itu dapat dikategorikan seperti yang pertama adalah menambah keindahan, yang kedua beri penekanan atau kekasan pada suatu benda, yang ketiga menjadi persyaratan pemakaian, yang keempat merupakan pertanda atau simbol, yang kelima buat khusus sesuai benda aslinya atau duplikat, yang keenam sebagai bagian dari karya seni ya. Jadi itu yang udah Miss jelaskan mengenai prinsip-prinsip kerajinan bahan lunak dan manfaatnya ya. Jadi untuk anak-anak Miss tolong dicatat apa yang udah Miss jelaskan dan materi-materi yang udah Miss sampaikan ya. Oke, jadi cukup sampai di sini materi yang akan Miss sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.